Jumpa kembali bersama Wima Project di sini. Untuk video kali ini melanjutkan untuk pembahasan video kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang keluarga dari transistor ya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi dari transistor ya. Karena transistor sendiri itu memiliki konfigurasi ya. Jadi transistor itu memiliki sebuah konfigurasi, diantaranya ada 3 konfigurasi ya, yang sering kita jumpai untuk proyek-proyek elektronik ya tentunya. Oke, dan di sini kita akan menggambarkan untuk masing-masing dari konfigurasi serta contohnya ya. Dan oke, sebelum kita lanjut ke video, ada baiknya bila video ini bermanfaat, monggo silahkan di-share ke teman-teman yang lain ya, biar bisa menjadikan sebuah referensi, edukasi maupun informasi ya buat teman-teman kita yang baru belajar elektronik. Intinya di sini kita belajar bareng seputar elektronik. Oke, dan langsung saja di sini seperti biasa tak gambarkan untuk masing-masing konfigurasi ya. Oke. Nah, oke, seperti biasa di sini sudah tak siapkan ya. Seperti biasa kita bermain gambar-menggambar ya. Maaf, nah ini sudah fokus. Ya oke, untuk konfigurasi dari transistor sendiri itu ada 3 jenis konfigurasi ya. Di antaranya ada konfigurasi common base atau bisa dikatakan basis bersama ya. Nah, untuk yang konfigurasi kedua ada common collector atau kolektor bersama, dan yang terakhir yang nomor 3 ada konfigurasi common emitter atau emitter bersama ya. Oke, dan di sini dari masing-masing konfigurasi akan saya gambarkan satu persatu ya. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama adalah untuk konfigurasi common base ya atau basis bersama. Nah, di sini tak gambarkan untuk yang ini common base ya. Jadi ini common base. Nah, ini untuk konfigurasi yang pertama ada common base ini ya. Nah, dan di sini untuk contohnya kita contohkan untuk transistor yang tipenya NPN ya. Jadi seperti ini. Untuk common base itu adalah konfigurasi bersama di mana tata letak kaki basisnya itu dihubungkan ke ground ya. Jadi seperti ini saya gambarkan. Ini tata letaknya untuk kaki basis itu kita groundkan ya. Nah ini konfigurasinya untuk yang common base. Ini maaf ini kurang panjang. Nah seperti ini ya. Nah, kita contohkan yang NPN ya. Jadi seperti ini konfigurasi untuk common base ya. Nah untuk kolektornya ini dan inputnya di sini ya. Nah jadi untuk konfigurasi common base sendiri itu sinyal input itu dimasukkan dari sini. Ini ada emitter. Nah, jadi untuk basisnya itu kita groundkan ya. Nah, jadi untuk konfigurasi common base ini ada kolektornya ya. Jadi inputnya kita masukkan di emitter, lalu outputnya kita ambil di kolektor ya. Sedangkan untuk basisnya kita groundkan. Itu untuk konfigurasi common base ya. Nah, dan di sini ya untuk konfigurasi common base sendiri itu adalah inputnya ini itu memperbesar tegangan ya. Jadi untuk common base itu memperbesar atau peningkatan tegangan, tapi tanpa peningkatan arus ya untuk yang common base. Semisal di sini kita gambarkan sinyal ya. Misal seperti ini. Ini ground. Nah, apabila di sini ada sinyal seperti ini, seperti ini ya. Nah, untuk common base inputnya seperti ini. Itu keluarnya akan seperti ini ya. Nah, jadi untuk common base itu inputnya dan outputnya
itu tegangan ya, jadi tanpa penguatan arus, jadi menguatkan tegangan tanpa penguatan arus ya untuk yang common base. Nah, jadi di sini untuk skema ini itu adalah basicnya atau dasarnya ya. Apabila kita mau membuat suatu preamp itu harus diperlukan resistor juga kapasitor ya. Jadi ini hanya contoh untuk dasarnya saja ya. Oke, dan untuk konfigurasi yang kedua nih, di sini ada konfigurasi common collector ya. Di sini ada common collector. Nah ini ya. Dan untuk common collector sendiri itu mempunyai karakteristik ya, atau berbalik dengan common base. Kalau tadi common base ini peningkatan tegangan tanpa meningkatkan arus, kalau yang common base atau common collector ini ya, itu meningkatkan arus tanpa peningkatan tegangan ya. Nah, jadi tak gambar dulu untuk konfigurasi dari common kolektornya. Nah, jadi seperti ini. Tadi yang pertama adalah common base. Di sini kita gambar untuk common collector. Nah, ini ya. Jadi yang kita ground di sini adalah untuk kolektornya. Nah, seperti ini. Jadi kita groundkan yang kolektornya. Di sini kolektor, di sini emitor. Nah, lalu di sini ada basis ya. Nah, untuk konfigurasi dari common collector sendiri itu yang kita groundkan yang kolektor, dan input itu melalui ini ya. Inputnya dari basis, lalu outputnya dari emitor. Nah, seperti ini. Dan contoh seperti ini itu biasanya sering dipakai di buffer ya, atau penyangga, karena ini untuk karakteristiknya itu apabila input satu dia juga keluar satu ya, jadi untuk menyangga. Jadi semisal ini untuk common collector inputnya seperti ini kecil, nah, dia outputnya sendiri juga kecil seperti ini ya. Nah, jadi untuk common collector itu kebalikannya ya, jadi untuk tegangan dia tidak ada peningkatan tapi dia menguatkan arus ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk konfigurasi common collector ya. Jadi sinyal input itu diarahkan ke basis, sedangkan sinyal out itu diperoleh dari emitor sini ya. Sementara untuk kolektornya dihubungkan ke ground dan digunakan bersama untuk input maupun output ya. Nah, jadi konfigurasi common collector ini sering juga disebut sebagai emitter follower ya, karena tegangan sinyal output di sini itu hampir identik dengan tegangan input pada basis. Nah, jadi identik, apabila ini kecil di sini juga kecil ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ini hanya untuk contoh dasar, apabila ingin digunakan harus ditambahkan untuk resistor dan juga kapasitor dan komponen lain ya, karena ini hanya contoh untuk beberapa konfigurasi dari transistor. Oke, dan untuk yang ketiga di sini ada setelah common base, common collector, di sini ada common emitter ya. Nah, di sini ada common emitter. Nah, untuk common emitter sendiri seperti ini ya, mirip seperti common collector, cuma yang di-groundkan adalah yang emitornya. Nah, seperti ini, hampir sama, tapi untuk yang di-groundkan adalah ini kita ke ground, ini adalah common emitter ya. Nah, di sini ada kolektor, di sini ada basis. Nah, dan untuk konfigurasi common emitter sendiri atau emitter bersama, tata letak transistornya seperti ini ya. Jadi ini sering kita jumpai atau kita terapkan di penguatan seperti sinyal ataupun amplifier ya. Jadi banyak menggunakan yang common emitter. Nah, oke. Jadi untuk inputnya seperti ini. Apabila di sini ada sinyal kecil seperti ini gambar sinyal kecil ya.
Kalau kita menggunakan yang common emitter, itu bisa menjadi sinyal yang seperti ini ya. Jadi dia menguatkan untuk konfigurasi dari common emitter atau emitter bersama ya. Jadi untuk common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan output ya. Jadi kesimpulannya dari ketiga konfigurasi ini seperti ini ya. Kalau common base itu menguatkan tegangan tanpa arus, lalu untuk common collector sendiri itu menguatkan arus tanpa tegangan ya. Sedangkan untuk common emitter itu keduanya ya. Jadi dia bisa menguatkan tegangan dan juga arus ya, antara sinyal input dan juga sinyal output ya. Ini banyak kita gunakan di amplifier ya, seperti itu. Jadi untuk konfigurasinya seperti ini, dan ini hanya contoh dasar ya. Dan apabila teman-teman nanti mau menerapkan, bisa kita bahas di lain video ya. Oke, dan mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan tentang konfigurasi dari transistor. Dan apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di-share ya, biar teman-teman yang baru belajar bisa memberikan sedikitnya edukasi ya, maupun informasi buat semuanya. Oke, dan cukup sekian dari saya, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.